Menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel ini, Bang Abe Tutorial. Yang baru bergabung, selamat bergabung di channel ini. Saat saya merekam video ini, kalian bisa melihat subscriber saya baru 48. Ketika kalian mau membantu saya, yaitu dengan mengklik tombol subscribe, maka insya Allah pertemuan ini sangat bermanfaat baik bagi diri saya maupun bagi diri kalian. Teman-teman semua, kali ini saya berbagi informasi terkait dengan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Jadi PPG Prajabatan ini adalah pendidikan profesi guru khusus bagi calon-calon guru yang belum pernah mengajar atau yang baru lulus, baik lulusan kependidikan maupun yang lulusan non kependidikan. Jadi jalur PPG itu ada dua, yaitu jalur PPG Prajabatan dan jalur PPG dalam jabatan. Jadi PPG Prajabatan ini adalah dikhususkan bagi yang baru tamat atau yang istilahnya fresh graduate, yaitu ketika selesai menamatkan pendidikan baik di bidang pendidikan maupun non kependidikan dan punya niat untuk menjadi guru, maka bagi mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG Prajabatan ini, pendidikan profesi guru prajabatan atau sebelum menjabat menjadi guru. Kemudian yang kedua adalah PPG dalam jabatan. Jadi kalau PPG dalam jabatan ini adalah khusus bagi guru-guru yang sudah mengajar baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, baik guru yang berstatus negeri maupun yang berstatus non PNS atau non ASN. Jadi seperti apa pengumuman terkait dengan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan tahun ini? Teman-teman semua, di sini ada pengumuman dari Direktorat Jenderal PPG. Kalian bisa melihat ini adalah pengumuman dengan nomor sekian dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2023. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama warga negara Indonesia, kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapudik. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapudik, maka ini tidak bisa mendaftar ya. Namun ketika Bapak Ibu menonton video ini, mungkin ada saudara-saudara, ada keponakan atau keluarga yang baru saja menamatkan kuliah di bidang pendidikan maupun non pendidikan dan mempunyai cita-cita ingin menjadi guru, maka silakan Bapak Ibu sebarkan informasi ini kepada mereka yang memiliki hak tersebut. Kemudian persyaratan yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran atau tahun 2023 ini. Bapak Ibu pada tanggal 31 Desember ini memiliki usia 32 tahun. Kalau lebih dari 32 tahun ya otomatis ini akan digagalkan oleh sistem nanti. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau terdaftar pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,0. Jadi kalau IPK-nya di bawah 3, Bapak Ibu silakan skip saja video ini, tidak boleh dilanjutkan. Kemudian memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani diserahkan pada saat lapor diri. Jadi ini ketika lulus tes nanti diserahkan surat kesehatan ini pada saat lapor diri ke LPTK atau ke kampus masing-masing penyelenggara PPG. Yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik juga diserahkan pada saat lapor diri. Kemudian memiliki surat keterangan bebas narkotika atau NAPSA diserahkan pada saat lapor diri juga.
Kemudian menandatangani fakta integritas, dan yang terakhir mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi tes substantif, dan tes wawancara. Jadi ada 3 bentuk tes untuk PPG Prajabatan ini Bapak Ibu atau teman-teman semua, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Jadi itu adalah 10 persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya keponakan atau punya saudara atau keluarga yang dirasa memenuhi syarat terkait dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan tadi, silakan sampaikan informasi penting ini kepada saudara-saudara kalian semua, dan ambil kesempatan ini, ambil peluang ini. Mudah-mudahan ini salah satunya adalah ada di keluarga kalian. Yang kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini terkait dengan kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2023. Kuota nasionalnya secara menyeluruh yaitu sebanyak 59.019 orang mahasiswa. Jadi sebanyak 59.019 orang mahasiswa yang dibutuhkan tahun ini Bapak Ibu. Adapun bidang studi yang dibutuhkan yaitu bidang studi umum, ada guru kelas untuk SD, kemudian bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu pengetahuan alam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, seni budaya atau sendera tasik, bimbingan dan konseling. Kemudian ada bahasa Jerman Bapak Ibu, kemudian bahasa Prancis. Itu adalah pendidikan umum yang dibutuhkan atau yang ada kuotanya pada pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Kemudian di samping jurusan pendidikan umum, kemudian ada juga bidang studi muatan lokal atau MULOK, yaitu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan bahasa Bali. Jadi kalau ada yang bahasa Jawa atau bahasa Sunda ataupun bahasa Bali, ini bisa mendaftar PPG Prajabatan Bapak Ibu. Kemudian ada juga bidang studi vokasi. Yang pertama jurusan pemasaran, yang kedua manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang ketiga pengembangan perangkat lunak dan game, yang keempat teknik mesin, yang kelima teknik ketenagalistrikan, yang keenam teknik elektronika, yang ketujuh kuliner, yang kedelapan teknik konstruksi dan perumahan, ke-9 busana, ke-10 animasi, 11 perhotelan, ke-12 agriteknologi pengolahan hasil pangan. Kemudian yang ke-13 nautika kapal penangkapan ikan, 14 pekerjaan sosial, dan ke-15 teknik geologi pertambangan. Dan ini adalah jurusan vokasi yang dibuka pada tahun ini. Tentu ini adalah untuk guru yang mengajar di SMA nanti Bapak Ibu, SMA kejuruan, SMK ya, sekolah menengah kejuruan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Lalu kemudian masa dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2023. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan untuk setiap semester sebesar Rp8.500.000. Ada 3 tahapan seleksi dalam pendaftaran PPG Prajabatan tahun ini. Yang pertama tahap 1 yaitu seleksi administrasi, terdiri dari seleksi administrasi yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi SIM PKB. Jadi daftarnya di SIM PKB. Sebenarnya yang punya akun SIM PKB sekarang itu adalah guru yang aktif. Namun untuk pendaftaran PPG Prajabatan ini nanti akan didaftarkan secara langsung pada saat pendaftaran itu. Setelah itu maka calon mahasiswa itu langsung memiliki akun SIM PKB. Kemudian seleksi tahap 2 yaitu tes substantif, meliputi tes penguasaan bidang tes dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi. Jadi ini nanti akan dilakukan secara offline di wilayah atau di LPTK sesuai dengan yang kita daftar atau sesuai dengan LPTK yang kita pilih pada saat kita melakukan pendaftaran online. Jadi misalnya kita pilih di kampus A, maka nanti ujian tes substantifnya kita akan pergi ke kampus A begitu.
Kemudian yang teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer assisted test, Bapak Ibu. Artinya menggunakan komputer nanti di wilayah TUK atau tempat uji kompetensi yang dipilih pada saat pendaftaran. Kemudian seleksi tahap 3, ketika seleksi tahap 2 lulus, maka yang tahap 3-nya adalah tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal dari calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Jadi setelah tahap 2 yaitu tes substantif sudah dilaksanakan dan lulus Bapak Ibu, maka selanjutnya adalah mengikuti wawancara. Jadi wawancara ini adalah dilakukan secara daring atau online. Kemudian Bapak Ibu, tahapan seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Yang berikutnya Bapak Ibu, tata cara pendaftaran dan seleksi, ini yang paling penting, dicermati baik-baik. Yang pertama, pendaftar wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif Bapak Ibu, email yang aktif, dan nomor handphone aktif yang terkoneksi pada aplikasi WhatsApp. Jadi nomor kita harus terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp ya. Kemudian pendaftar mengakses laman www.ppg.kemdikbud.go.id. Di situ nanti akan kita buatkan sendiri akun SIM PKB. Kita memilih menu daftar PPG Perjabatan, kemudian pilih daftar sebagai peserta. Jadi ada 2 pendaftaran nanti di PPG Perjabatan itu, ada yang mendaftar sebagai peserta dan ada yang mendaftar sebagai asesor Bapak Ibu. Dan yang ketiga, pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jadi setelah kita masukkan email nanti di website pendaftaran itu, nanti proses untuk melanjutkan pendaftarannya nanti dikirim melalui email. Nanti setelah itu kita tinggal membuka email, lanjutkan pendaftaran di yang tautan yang dikirim ke email. Kemudian pendaftar memasukkan NIK yang valid. Jadi ini yang jelas NIK-nya harus valid Bapak Ibu. Ketika NIK-nya tidak valid, maka otomatis tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi NIK harus valid, kemudian nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pada tahap ini NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir akan diverifikasi secara otomatis. Jadi begitu diverifikasi, ketika ada kesalahan, maka otomatis tidak akan bisa dilanjutkan pendaftarannya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Artinya ketika data dasar seperti NIK tadi, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir tidak ada kesalahan baik di KTP maupun di akte kelahiran kita, maka otomatis pendaftaran kita telah berhasil Bapak Ibu. Maka setelah itu kita tinggal cek saja email masuk di email kita. Yang berikutnya, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran calon mahasiswa melengkapi isian. Jadi setelah cek di email tadi ada link yang diberikan oleh panitia, kita tinggal mengklik link itu lalu melanjutkan pendaftaran. Dan fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Jadi fakta integritas itu ini dapat diunduh di website SIM PKB nanti Bapak. Kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Yang berikutnya Bapak Ibu, verifikasi data kemahasiswaan dan linearitas program studi S1 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem, dan jika dinyatakan valid atau linear, maka pendaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Jadi ini proses validasi linearitas. Artinya misalnya begini, misalnya jurusan PPG yang dibuka adalah ekonomi, sementara ijazah yang kita punya adalah geografi, lalu kita masukkan geografi itu, maka otomatis tidak linear. Maka
ini tidak bisa dilanjutkan oleh sistem Bapak Ibu karena tidak linear. Tapi ketika PPG yang dibuka adalah PPG program studi ekonomi dan ijazah yang kita miliki adalah ekonomi, ketika setelah kita input maka otomatis sistem akan memvalidkannya sehingga pendaftaran bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif. Jadi untuk mengikuti tes substantif itu harus dilakukan pembayaran pendaftaran Bapak Ibu, yaitu sebanyak 200 tadi. Ini untuk seleksi tahap 2 setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Artinya untuk biaya ini adalah pada biaya ujian substantif atau seleksi tahap 2. Kalau seleksi tahap 1 tidak ada pembayarannya Bapak Ibu. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif. Bapak Ibu, pendaftar mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Yang ke-9, peserta seleksi mengikuti tes substantif. Yang ke-10, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Jadi setelah selesai tes substantif Bapak Ibu, peserta bisa melihat hasilnya di aplikasi SIM PKB menggunakan akun yang sudah dimiliki pada saat pendaftaran pertama. Kemudian peserta seleksi yang dinyatakan lulus tes substantif akan memperoleh informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian peserta seleksi mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Yang ke-13, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftar masing-masing. Yang ke-14, peserta seleksi yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Ke-15, calon mahasiswa mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG perjabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Yang ke-16, Dirjen GTK akan menetapkan mahasiswa PPG perjabatan tahun 2023 sesuai kuota nasional yang dibuka. Dan itu adalah langkah-langkah pendaftaran PPG perjabatan Bapak Ibu, mulai dari pembuatan akun sampai pada pelapor diri di LPTK atau kampus yang dipilih Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Ini adalah jadwal-jadwal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendaftaran seleksi calon mahasiswa yaitu mulai tanggal 31 Mei sampai 25 Juni 2023. Kemudian masa pembayaran biaya pendaftarannya yaitu tanggal 31 Mei sampai 25 Juni. Artinya ketika sudah mendaftar maka langsung melakukan pembayaran. Yang ketiga, pengumuman kelulusan seleksi administrasi yaitu tanggal 30 Juni 2023. Yang keempat, cetak kartu peserta 30 Juni sampai 11 Juli 2023. Pelaksanaan tes substantif atau tes online tadi di TUK masing-masing yang dipilih yaitu tanggal 5 sampai 11 Juli 2023. Kemudian pengumuman kelulusan tes substantif tanggal 31 Juli 2023, pengumuman jadwal wawancara tanggal 5 Agustus 2023, pelaksanaan tes wawancara tanggal 7 Agustus sampai 1 September 2023, pengumuman hasil wawancara tanggal 5 September 2023, konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan tahun 2023. Jadi setelah lulus wawancara, jadi ada konfirmasi kesediaan. Misalnya kan karena kadang ada yang tidak siap dan ada yang memang siap betul. Jadi ini dilakukan diperlukan waktu konfirmasi yaitu sekitar tanggal 8 sampai 10 September 2023. Kemudian penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 yaitu tanggal 12 September 2023. Yang berikutnya lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 di LPTK masing-masing yaitu tanggal 13 sampai 15 September 2023. Kemudian orientasi mahasiswa tanggal 18 September 2023. Awal perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2003 yaitu tanggal 18 September 2023. Jadi Bapak Ibu dan sahabat semua, jadwal bisa berubah
sewaktu-waktu dan bisa dilihat di website ppg.kemdikbud.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa ketentuan lain. Yang pertama, peserta seleksi diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Jadi dikeluarkan Bapak Ibu. Ketika ditemukan data yang tidak sesuai dengan data real yang kita miliki. Kemudian Ditjen GTK hanya akan memproses data peserta seleksi untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Jadi sebelum kita melakukan pembayaran biaya pendaftaran, maka tidak bisa dilanjutkan oleh sistem. Kemudian seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh peserta seleksi masing-masing. Kemudian setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2003 dapat diakses pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Yang kelima, segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta seleksi. Yang keenam, keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada daftar linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG Prajabatan. Ini untuk guru mata pelajaran umum di TK atau SD, SMP, SMA, dan MAK dan SLB untuk guru yang linear dan serumpun. Jadi misalnya untuk bidang studi PPG-nya adalah PPG pendidikan guru sekolah dasar atau guru kelas, itu bisa didaftarkan oleh sarjana dengan tamatan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, kemudian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI itu bisa daftar, kemudian pendidikan guru sekolah dasar Buddha, PGSD Buddha. Jadi kalau jurusan selain yang tiga ini itu tidak bisa mengambil program studi PPG Prajabatan untuk PGSD Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk program studi PPG-nya ya seni budaya, maka itu bisa didaftarkan oleh sebanyak berapa jurusan ini Bapak Ibu. Misalnya mulai dari pendidikan seni drama, tari dan musik, bisa diambil juga oleh pendidikan seni rupa, bisa juga oleh pendidikan seni tari, seni musik, seni pertunjukan, sampai dengan seni pertunjukan keagamaan, itu bisa mendaftar dan mengambil jurusan PPG seni budaya. Jadi ini terkait dengan linearitas program studi Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan baik-baik jurusan dan program studi yang dimiliki oleh saudara dan keponakan Bapak Ibu semua, lalu sesuaikan dengan program studi PPG yang dibuka. Pun yang lainnya Bapak Ibu saya rasa tinggal menyesuaikan diri saja dengan jurusan yang dibuka. Jadi untuk linearitas saya rasa Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan jurusan yang dimiliki oleh saudara Bapak Ibu semua, lalu sesuaikan dengan jurusan PPG yang dibuka tahun ini. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan seleksi peserta atau seleksi mahasiswa PPG Prajabatan tahun ini Bapak Ibu ya, tahun 2023.